Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi di Abu Nawas Story Channel. Kita akan mendengar kembali kisah-kisah bijak dan penuh pelajaran dari Abu Nawas Story Channel. Sebelum kita masuk ke cerita, bantu klik tombol subscribe, lonceng, dan share-nya ya. Kali ini kita akan mendengar kisah Abu Nawas yang dihukum Raja Harun dengan cara dimasukkan ke kandang singa. Bagaimana akhir dari kisah ini? Berikut ceritanya. Suatu hari, Abu Nawas menjahili baginda raja. Namun, kali ini usilnya dibilang sudah kelewat batas karena telah membahayakan baginda raja hingga hampir kehilangan nyawa. Namun kali ini raja benar-benar diselimuti amarah yang sangat memuncak. Lalu Raja Harun memerintahkan prajurit untuk menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Beberapa pengawal dan prajurit menangkap Abu Nawas di pasar, dan Abu Nawas diperlakukan dengan kasar. Maka dengan pasrah, Abu Nawas pun digiring ke istana dan menghadap Raja Harun. Ampun yang mulia raja, mengapa hamba diperintahkan dan ditangkap dengan kasar seperti ini? Tanya Abu Nawas. Kamu jangan pura-pura tidak tahu, Abu Nawas. Kamu telah menyebabkan aku menjadi murka. Hampir saja kamu membuat aku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar, jawab raja penuh emosi. Maafkan aku yang mulia, hamba hilaf, ujar Abu Nawas kepada raja. Saat ini tidak ada maaf bagimu. Kau harus dihukum mati, Abu Nawas, bentak baginda raja. Hamba benar-benar minta maaf, Paduka. Lalu dengan cara apakah hamba akan dihukum mati? Dipacul atau digantung? Tanya Abu Nawas bersumringah. Tidak dengan cara seperti itu engkau akan dihukum mati. Hei para pengawal, bawa Abu Nawas ke kandang singa. Biarkan dia merasakan apa akibatnya karena kekurang ajarannya terhadap raja, jawab raja atas pertanyaan Abu Nawas. Keheningan pun terjadi di dalam istana raja. Para menteri dan seluruh pengawal terkejut dengan perintah raja tersebut, karena bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik dan sering berjasa mengungkapkan kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Semua yang hadir di situ tak sampai hati jika harus melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa. Tapi ini adalah titah dari baginda raja. Tak ada seorang pun yang berani menentangnya. Mendengar keputusan raja, Abu Nawas langsung lemas dan gemetaran. Kali ini baginda benar-benar marah dan serius menghukum Abu Nawas. Semua menteri saling adu pandang dan benar-benar takut akan perintah baginda raja. Di tengah keheningan tersebut, ada seorang pejabat yang datang tampil membela Abu Nawas. Ampun beribu ampun baginda, Abu Nawas adalah seorang yang baik. Apakah titah dan hukuman baginda tidak dipertimbangkan kembali? Bukankah Abu Nawas sering membantu kita dalam memecahkan masalah kerajaan? Ujar seorang menteri di hadapan baginda Raja Harun. Jika engkau tidak senang atas perintahku, kau juga boleh ikut Abu Nawas ke kandang singa, bentak baginda raja kepada sang pejabat tersebut. Maka pejabat itu pun gugup, pucat hingga keringatan, bahkan sampai gemetaran karena baginda begitu marah.
Ketika hendak akan dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman Paduka. Tapi hamba minta waktu 3 bulan. Hamba ingin di akhir hidup mempersiapkan kematian dengan disibukkan dengan amal ibadah." Sejenak raja terdiam, dan tak lama kemudian raja berkata, "Baik, aku akan kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kau hidup di dalam penjara, dan kau dilarang menemui keluargamu." "Terima kasih Paduka, tapi bolehkah hamba meminta satu permintaan lagi?" tanya Abu Nawas kepada sang raja. "Permintaan apa itu Abu Nawas?" jawab raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa di kandangnya," jawab Abu Nawas. Tidak masalah. Nanti ruangan penjaramu ada di sebelah kandang singa." Baginda raja mengabulkan permintaan Abu Nawas. Setelah itu, maka Abu Nawas pun dimasukkan ke dalam penjara dan dihantarkan oleh seorang prajurit kerajaan. Di dalam penjara Abu Nawas berkata, "Sungguh tega sang raja." Setelah di dalam penjara, pada bulan pertama Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore dia mengisi waktunya dengan memberi makan singa yang kandangnya berada tepat di sebelah penjara Abu Nawas. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas semakin tekun beribadah. Ia juga tak pernah lupa untuk memberikan makanan singa setiap hari. Abu Nawas memperlakukan singa-singa itu layaknya seperti sahabat. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya Abu Nawas menjalani hukumannya atas perintah Baginda Raja Harun. Di hari yang telah ditentukan untuk hukuman Abu Nawas, beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke dalam kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan sebenarnya merasa iba dengan nasib Abu Nawas yang harus dihukum mati. Saat Abu Nawas sudah dimasukkan ke dalam kandang singa dan para menteri yang menyaksikan semakin khawatir, justru kejadian yang tidak terduga terjadi di dalam kandang singa itu. Para singa-singa itu bukan menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas itu terlihat tunduk dan penurut di hadapan Abu Nawas. Semua menjadi terkejut dan heran dengan pemandangan tersebut. Atas apa yang terjadi di kandang singa tersebut, maka Baginda Raja Harun pun memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan Abu Nawas dan menghadap dirinya. Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, mengapa singa itu tidak mau memakanmu? Kau mempunyai kesaktian apa?" tanya Baginda Raja yang juga menyaksikan kejadian tersebut. "Hamba tidak memiliki kesaktian apapun Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lantas mengapa singa-singa itu tidak menerkammu, malah tunduk kepadamu?" tanya sang raja penasaran. "Begini Baginda yang mulia, selama 3 bulan hamba memberi makan dan minum kepada singa-singa itu, dan hamba menyayanginya layaknya sahabat, sehingga singa-singa itu berpikir hamba adalah orang yang berjasa baginya, karena hamba memperlakukan mereka dengan baik dan juga tulus. Singa-singa itu tahu membalas budi, tetapi raja sendiri malah begini.
Bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Baginda Raja dan malah berjasa bagi istana ini. Tetapi karena sebuah kesalahan, Baginda begitu tega ingin menghukum hamba mati. Malah caranya hamba diumpankan kepada singa-singa yang buas. Jawaban yang cerdas dan bijak dari Abu Nawas justru membuat Baginda Raja Harun menjadi malu dan menyadarinya bahwa dirinya telah salah kepada Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku meminta maaf kepadamu. Aku telah khilaf," kata Baginda Raja Harun. Lalu Abu Nawas bertanya, "Baginda Raja Harun, kalau begitu bolehkah hamba pulang?" "Ya, tentu saja." Lalu Raja Harun pun mengizinkan Abu Nawas kembali ke rumah dan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas apa yang telah dilakukan oleh Raja kepada Abu Nawas. Demikian dan terima kasih.